teman-teman Cules, salam jumpa lagi. Kali ini saya ingin membahas tentang Xavi efek dalam bursa transfer Barcelona. Barcelona melakukan manuver transfer atraktif sejak Januari 2022 yang lalu. Di balik semua kisah manis yang diukir klub asal Catalunya itu, ternyata ada peran Xavi yang diungkap oleh pakar transfer Italia Fabrizio Romano. Pada Januari 2022 lalu, Barcelona mampu bergerak sangat efektif di bursa transfer. Barcelona mendapatkan jasa Pierre Aubameyang yang langsung jadi pemain kunci dengan status free transfer alias gratis. Lalu Adama Traoré dengan status pinjaman dan Ferran Torres dengan pembelian 55 juta euro yang juga langsung jadi andalan di lini depan Barcelona. Tak kalah penting, Barcelona juga memulangkan Dani Alves, walau bukan pilihan utama. Alves datang dengan dongeng kejayaan beberapa tahun silam. Terbaru, Barcelona memastikan Franck Kessie akan menjadi milik mereka begitu bursa musim 2021-2022 usai. Kessie ini menarik karena dia menjadi incaran banyak klub termasuk PSG dengan Madrid. Namun, Xavi sendiri yang menelepon sang gelandang AC Milan itu. Dan Kessie sangat tertarik dengan proyek Xavi, meskipun di Barcelona sendiri Kessie sudah tahu ada Sergi Busquets dan Frenkie de Jong yang akan bersaing dengan dirinya. Namun Xavi bisa meyakinkan Kessie bahwa dia akan menjadi proyek masa depan Barcelona di bawah Xavi Hernandez. Gaji Kessie juga tidak terlalu mahal, gajinya hanya 6,5 juta euro, padahal di Milan dia meminta gaji segitu dan sekarang Milan hanya mengabulkan 4 juta euro. Dan Kessie ini menjadi rekrutan terbaru dari Barcelona yang sangat menarik. Setelah paruh pertama musim 2021-2022 yang mengecewakan, tentu Joan Laporta, presiden klub, mulai membenahi tim. Laporta fokus ke bursa transfer dan memberikan kendali yang besar kepada Xavi untuk menentukan siapa pemain yang ingin didatangkan. Inilah perbedaan antara Laporta dengan beberapa presiden klub yang besar ya, seperti PSG, klub kaya raya. Semua pembelian pemain ditentukan oleh sang presiden klub, meskipun pemain itu tidak sesuai dengan taktik pelatih dan tidak sesuai dengan keinginan dari direktur teknis klub. Xavi juga tidak bekerja sendiri. Joan Laporta secara aktif terlibat dalam setiap diskusi tentang kebijakan di bursa transfer. Lalu ada dua direktur yang juga punya pengaruh besar, yakni Matteo Alemany dan Jordi Cruyff. Xavi menurut laporan Sport selalu melakukan pertemuan rahasia dan personal dengan setiap pemain incaran Barcelona. Jika tidak memungkinkan untuk bertemu secara langsung, Xavi akan berbincang lewat panggilan video call. Sejauh ini, bahkan saat bursa transfer belum dibuka, Xavi telah meyakinkan dua pemain untuk datang ke Barcelona. Sebelum Kessie ada nama Pablo Torre yang sepakat pindah ke Barcelona B. Torre adalah pemain berusia 18 tahun dan masuk rencana jangka panjang Xavi. Xavi sendiri menelpon sang gelandang. Lalu Xavi punya rencana jangka panjang bersama Barcelona. Dia menyadari bahwa kondisi finansial klub belum cukup stabil, karena itu Xavi tidak akan gegabah di bursa transfer. Xavi mencari pemain dengan kriteria yang sangat ketat. Pemain-pemain mahal seperti Erling Haaland, meskipun dalam berita Xavi pernah bertemu dengan Erling Haaland. Tentu Xavi mempertimbangkan gaji pemain, lalu biaya fee dari sang agen super dengan sang ayah yang total mencapai, jika dikontrak selama 5 tahun itu menghabiskan uang 300 juta euro, padahal Barcelona berada dalam krisis finansial dan Barcelona juga harus memberi prioritas untuk pembaharuan kontrak dari pemain-pemain penting seperti Ronald Araujo dan Pablo Gavi. Oleh karena itu, Xavi sangat hati-hati untuk merekrut pemain, jangan sampai terjadi kesalahan finansial dan terulang kembali masalah yang terjadi pada masa lalu. Jadi untuk itu sangatlah ketat Xavi menentukan kriteria pemain. Bagi Xavi, faktor harga dan besaran gaji juga dipertimbangkan dengan matang. Ini menurut saya seorang legenda ya, dia benar-benar memiliki rasa sense of belonging terhadap klub. Artinya dia tidak ingin menjerumuskan klub jatuh seperti hal-hal yang lalu pada saat dipegang oleh si Bartomeu, dan dia tidak menginginkan itu. Dia ingin Barcelona memiliki proyek yang realistis dengan pemain-pemain yang ada
dan juga pemain-pemain yang tentu efektif di lini depan dan juga pemain central back yang diharapkan Barcelona bisa datang. Makanya Andreas Christensen dan Cesar Azpilicueta itu menjadi target yang realistis bagi Barcelona. Bahkan Xavi sendiri sudah menelepon kedua pemain itu, dan Christensen katanya siap untuk pindah ke Barcelona karena dia sangat tertarik dengan proyek yang ditawarkan Xavi. Tentu teman-teman yang paling menarik adalah kiprah para pemain, terutama pemain-pemain muda. Meskipun ditawarkan oleh klub-klub besar, tetapi mereka sangat tertarik loh dengan pinangan Xavi karena mereka anggap bahwa Xavi adalah legenda. Dia memiliki taktik yang brilian. Dia hampir mirip dengan Pep Guardiola, tapi menurut saya Xavi adalah hasil dari percampuran antara Guardiola dan Luis Enrique. Jadi Xavi itu bukan hanya fanatik dengan tiki taka, tetapi dia memiliki taktik yang bervariasi, bisa long ball, bisa umpan-umpan crossing, bisa juga dengan bola-bola mati. Dan ini kelebihan dari taktik Xavi yang menurut saya sangat modern ya, bukan hanya sangat konservatif dengan tiki taka. Dan atas dasar itulah makanya Barcelona sangat cepat berkembang di era Xavi meskipun baru berusia 132 tahun di Barcelona, 132 hari di Barcelona, tetapi Xavi mampu untuk membangkitkan Barcelona dari keterpurukan. Tidak membutuhkan waktu yang lama seperti MU yang butuh bertahun-tahun sampai sekarang belum bangkit juga, atau Milan baru bangkit ya, mungkin agak sulit juga untuk tahun ini. Tetapi di bawah Xavi ini kendali permainan, kendali untuk transfer itu semuanya ditentukan oleh sang pelatih karena dia memiliki taktik, dia memiliki target yang tentu sangat realistis dan harus disesuaikan dengan keuangan Barcelona. Lalu bagaimana Lionel Messi, kita tentu akan membahas selanjutnya. Yang jelas Xavi sudah menyebut bahwa pintu terbuka bagi Barcelona selama dia melatih Barcelona. Jika Messi ingin kembali, dia selalu menerima Messi. Dan kira-kira bagaimana dia menempatkan Messi di Barcelona? Saya kira Xavi sudah memahami itu. Messi itu bisa ditempatkan sebagai false nine atau bisa ditempatkan di posisi Ousmane Dembele sekarang, apalagi Ousmane Dembele itu ingin hengkang. Dan yang menarik juga teman-teman, Ousmane Dembele ini sebenarnya ingin hengkang dari Barcelona, tetapi berkat tangan dingin Xavi ini, Ousmane Dembele itu semacamnya mulai betah di Barcelona dan dia ingin supaya ada pembaharuan kontrak lagi, ada pertemuan lagi dengan manajemen klub untuk bisa merundingkan soal pembaharuan kontrak. Dan kita berharap bahwa Dembele tidak meminta gaji yang cukup besar karena Barcelona saat ini sedang berada dalam krisis. Terima kasih teman-teman.